Oke, teman-teman pabriker semuanya, hari ini kita mengadakan diundang untuk berkunjung oleh tim dari PT Nestlé Indonesia yang ada di Karawang, dan kita sekarang sedang diundang untuk salah satu tempat binaan, yaitu TPS pengolahan sampah yang ada di Karawang Barat. Namanya adalah Sahabat Lingkungan, KSM Sahabat Lingkungan. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam dan kita lihat bagaimana PT Nestlé ini berkontribusi terhadap pengolahan sampah yang mungkin bagi kita itu tidak terlalu penting atau mungkin kita buang. Mari kita sama-sama masuk dan kita akan coba berbincang dengan beberapa teman yang ada di belakang. Oke. Oke, teman-teman pabriker semuanya, hari ini kita ada undangan spesial nih dari teman-teman dari PT Nestlé, ya. Nestlé Indonesia. Oh iya, PT Nestlé Indonesia yang ada di Karawang, dan di sini bukan di restoran Sunda ya. Ini sekarang kita lagi di TPS 3R Baraya Runtah. Ya, ini TPS binaan dari PT Nestlé Indonesia, dan di samping saya udah hadir Pak Kesit. Ya, Pak Kesit, gimana kabar Pak? Baik. Ya, Pak Kesit ini dari Nestlé sebagai apa Pak? Saya di External Relation dan Creating Channel Value. Oke, jadi memang khusus untuk membidangi CSR ya? Iya. Jadi lebih ke CSR dan hubungan dengan instansi-instansi pemerintah. Kalau Nestlé sendiri CSR-nya memang fokusnya di lingkungan. Kita tuh sebenarnya punya 3 fokus. Kita ada fokus di gizi, kemudian ada fokus di air, dan ada pembangunan pedesaan. Jadi kalau dalam konteks lingkungan kita bisa rangkum menjadi 2, air dan pembangunan pedesaan. Oh gitu. Nah terus ini kita tadi udah jalan-jalan, dikenalin sama Pak Kesit. Jadi kita di tempat sampah tapi sama sekali nggak ada lalat, ya kan? Ini mungkin kalau yang teman-teman yang tinggal di Bekasi mungkin taunya ya Bantar Gebang. Tapi di sini sama sekali nggak ada lalat. Nah ini sebenarnya teknologi apa sih Pak bisa sampai seperti ini? Gitu? Sebenarnya nggak ada teknologi khusus ya, tapi bagaimana kita disiplin. Jadi semua sampah yang dari rumah tangga yang masuk hari ini itu harus selesai hari ini. Jadi tidak boleh ada sampah yang menumpuk di TPS. Semua diselesaikan dalam 1 hari, sehingga tidak ada penumpukan yang akhirnya akan menimbulkan bau busuk dan itu akan mengundang lalat. Itu sih sebenarnya. Sebelum ke situ, jadi apa namanya, bisa dijelasin dulu sini Pak, TPS ini apa sih gitu, sejarahnya seperti apa dan arah kerjanya tuh seperti apa tiap harinya itu? Ya, sebenarnya TPS ini lebih kepada bagaimana kita membantu pemerintah ya. Kita tahu Indonesia nomor 2 penyumbang sampah terbesar di laut, jadi dengan hal itu ya, kita punya komitmen untuk membantu pemerintah bagaimana mengurangi kebocoran sampah ke laut atau ke sungai. Kebetulan waktu itu Kementerian PUPR punya program, jadi ini sebenarnya secara tidak sengaja kita bekerja sama dengan kementerian dan dinas lingkungan hidup untuk menjalankan TPS ini. Jadi pada waktu itu Kementerian PUPR ada program pembangunan TPS 3R.
di Karawang. Jadi ada 10 TPS yang 3R-nya itu apa tuh Pak panjangannya? reduce, reuse, recycle. Oh, oke. Jadi itu yang jadi moto kita. Nah, karena waktu itu dibangun, ya sudah. Karena dibangun, kelanjutannya kita juga waktu itu saya tanya ini setelah dibangun mau bagaimana, tidak ada informasi yang jelas. Akhirnya karena saya juga sudah banyak bekerja sama dengan teman-teman KSN Sahabat Lingkungan sebelumnya, tidak hanya di program TPS 3R ini, kita pernah kerjasama di penanganan das Citarum, kemudian penghijauan, macam-macam kegiatan. Nah, akhirnya kita comes up dengan ide ini. Jadi awalnya kita ngobrol-ngobrol, ada program sampah, terus kita juga ngelihat kondisi sampah. Jadi sebenarnya area ini sebetulnya tidak sebagus ini Dulunya. Berdiri kapan Pak kalau resminya? Sebelum ada Nestle masuk apa segala macam? Dulu berdiri itu 2000 berapa ya? Sekitar 2015 atau. Jadi sebelum itu ini hanya tempat pembuangan sampah masyarakat. Oleh masyarakat sampah dibuang di sini tuh, dan dulu jalanan yang di depan itu, ya, itu segini sampahnya. Tapi memang sudah perumahan. Sudah perumahan dan itu penuh dengan sampah. Iya. Nah, teman-teman KSN Sahabat Lingkungan melihat ini, mereka istilahnya tergerak lah hatinya untuk bagaimana mau perbaiki ini. Akhirnya sampah yang di luar dimasukkan, kemudian mulai pelan-pelan kita rapikan area ini sampai sudah mulai bentuk areanya, sudah mulai terkelola dengan baik. Hanya proses pemilahannya belum terjadi pada waktu itu. Jadi hanya pengumpulan, kemudian pembuangan ke TPA. Jadi ya standar ya. Standarnya tempat Buang sampah lah, ya. kayak gitu. Nah, kemudian saya datang waktu itu ngobrol-ngobrol, kita lihat lokasinya, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Langkah awal waktu itu saya adalah memperbaiki manajemennya dulu, manajemen di dalam pengelolaan ini. Kemudian manajemen sudah mulai rapi, pelan-pelan kita mulai masukkan teknologi. Jadi ada teknologi pemilahan, ada pengkomposan, pencacahan, kemudian sampai sekarang ada mulai kita menciptakan produk dari sampah yang sudah kita pilah. Apa aja tuh Pak? Kalau yang bahan-bahan dari laminate, kemudian saset-saset yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, biasanya orang kan buang nih. Itu kita ambil, kita lebur, kalau kita lelehkan, itu kita cetak jadi macam-macam barang. Bisa untuk bantalan parkir, polisi tidur. Kemudian kemarin kita sempat coba untuk buat palet. Palet ya? Palet. Karena bentuk cetakannya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ya. Kalau dari produk itu semuanya terserap dijual kembali atau gimana? Saat ini kita dalam proses untuk marketing ya. Rencananya memang kita akan jual. Kebetulan kemarin dari pihak Pemda ada pemesanan untuk bantalan parkir di area kantornya Pemda. Sekarang kita sedang buat. Kemudian ada juga yang dari tutup botol yang tadi kita lihat. Itu kita bikin papan ukuran 1 kali 1 meter, dan itu bisa dimanfaatkan untuk bahan mebuler, untuk bahan partisi, untuk bahan plafon, apapun bisa kita manfaatkan dari bahan itu. Ya, kalau coveragenya sendiri Pak untuk pengumpulan sampah ini, apakah orang-orangnya di perumahan ini aja atau dari luar juga bisa naruh sampah di sini gitu? Sebenarnya kita nggak membatasi ya, tapi untuk coverage layanan dalam artian orang yang dilayani oleh kita, itu saat ini masih kita fokuskan di area perumahan ini. Jadi saat ini sudah 3.000 KK yang kita layani. Kita jemput sampahnya, ada sebagian sambil kita mengedukasi untuk ayo kita pilah dari rumah. Supaya apa? Supaya mengurangi beban kerja di sini. Biar ringan ya Pak? Biar ringan, tidak perlu milah terlalu banyak. Berarti sebulan berapa ton yang terhitung sampahnya kurang 3.000 KK itu? Sebulan itu kita pernah hitung itu hampir sekitar 10 ton. 10 ton ya. Itu terreduce kembali. Terreduce kemudian diolah. Dan residu yang kita targetkan 20% itu sudah mulai tercapai, tapi kita punya harapan
TPS 3R ini harus zero waste, jadi tidak lagi membuang sampah ke TPA. Jadi semua sampah yang masuk ke TPS 3R ini harus selesai di sini, kemudian kalau mau keluar, yang keluar adalah produk hasil olahan. Iya. Zero ya. Iya, harus Kalau zero. dari sisi manajemen sini berapa Pak karyawannya? Saat ini yang bekerja sekitar 20-an orang ya. 20-an orang yang di situ digaji ya. Digaji, Dari betul. dari KSM-nya itu. Dari oleh pemasukan tadi. KSM, dari pemasukan iuran sampah, kemudian dari penjualan produk gitu. Jadi ibaratnya udah mandiri ya lembaga ini Pak. Bisa dibilang hampir mandiri ya. Kalau Hampir mandiri mandiri. sekali belum, karena Iya. kita masih harus dampingi, karena teknologi juga kita harus naikkan terus supaya mereka benar-benar bisa betul-betul mandiri nanti pada satu saat. Iya. Tidak lagi. Dari PT Nestle sendiri itu apa yang benar-benar terasa ada perubahan di sini dari sisi apakah teknologi, pendanaan atau apa Pak? Yang kita lihat di sini ya banyak ya yang sangat-sangat terasa. Yang jelas adalah perubahan lingkungan, itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua, manajemennya sudah mulai meningkat. Artinya awal mereka hanya mengandalkan dana dari iuran warga, tapi sekarang sudah tidak lagi hanya dana dari iuran warga, tapi mereka punya sumber dana tersendiri dari penjualan produk-produknya mereka, dan itu bisa untuk menggaji para karyawan yang sekarang kerja di sini, termasuk membiayai operasional TPS ini, untuk bayar listrik, kemudian bensin, solar, itu mereka sudah bisa beli sendiri sekarang. Tidak perlu. Kalau dari struktur apa di sini? Kepala atau apa yang? Pak manajer atau apa Pak di sini? Kalau di sini kita nyebutnya kepala operasional. Kepala operasional. Di bawahnya langsung. Di bawahnya operator. langsung teman-teman operator, pemilah, pengangkut gitu. Iya. Jadi memang secara manajemen sudah kayak ini ya, formal gitu Sudah ya. formal, jadi kita berusaha untuk memformalkan. Iya. Untuk dari Nestle sendiri pendampingan atau kayak seperti ini tuh apa? Ada jangka waktunya? Kalau ditanya jangka waktu, sepanjang mereka masih memerlukan pendampingan kita ya kita akan lakukan. Tapi kalau mereka kita lihat sudah mulai mandiri, mungkin pendampingannya tidak perlu seintensif sebelumnya ya. Iya, iya. Misalnya saya harus tiap minggu atau setiap hari tengok ke sini, tapi nanti kalau kita lihat mereka sudah mulai jalan sendiri semuanya, mungkin saya hanya perlu lihat sebulan sekali, 2 bulan sekali, hanya untuk mengevaluasi saja. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, dari Kabupaten Karawang melihat ini responnya gimana? Kita pada waktu peresmian awal di sini kita ngundang bupati, Ya. kebetulan juga dari Kementerian LH juga datang. Mereka sangat apresiatif, sangat senang ada, dan mereka nggak nyangka kalau TPS 3R itu ternyata bisa seperti ini. Karena Sebelum di nggak ada bayangannya contohnya, ya, di bayangannya mereka itu ya TPS ya sudah seperti tempat sampah gitu. Ternyata enggak gitu, dan itu memang yang teman-teman KSM dan kita tuh mau coba rubah paradigma tentang TPS itu sendiri. Bahwa TPS itu enggak menyeramkan, TPS itu tidak bau, itu yang kita ingin. TPS itu adalah tempat belajar yang menyenangkan. Tadi saya dengar-dengar katanya pas waktu pandemi ya Pak, waktu pandemi COVID, semua operator atau yang pemilah dan sebagainya nol Ya. kena COVID ya. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Itu apa ya? Agak unik sih sebenarnya. Mungkin apa ya, berkat dari Tuhan juga ya. Mereka tetap sehat, mereka tetap bisa bekerja, mereka tetap bisa ngurus sampah walaupun para pengurusnya sempat positif COVID, jadi ya sempat gantian gitu. Kalau operasionalnya kena, kemudian ketua KSM-nya kena. Ya, tapi teman-teman yang bekerja di sini semua aman, tidak ada yang terkena Padahal satu. nggak pakai masker apa waktu, Masker pada kerja? waktu kondisi pandemi sedang berat-beratnya itu kita wajibkan mereka pakai masker. Cuman ya tahu sendirilah ya, mereka kan sehari-hari terbiasa bebas gitu, kadang-kadang kalau sudah Pak ngap ya dibuka gitu, nggak bisa juga. Fleksibel. Oke Pak, dari Nestle sendiri pengembangannya apa nanti sampai sini atau memang ada nanti
titik-titik TPS seperti ini dibikin lagi di Indonesia? Sebenarnya kita ingin mengembangkan yang di Kerawang dulu ya. Jadi ini masih dalam proses. Jadi saat ini kita sedang membangun ekosistem pengelolaan sampah di Kerawang supaya apa? Supaya tata kelolanya sampah ini benar-benar tersusun dengan baik. Jadi sebenarnya yang kita bina tidak hanya Baraya Tuntas saja, ada 9 lagi yang sedang kita bina saat ini, dan itu kita bentuk dalam satu wadah yang namanya Forum TPS 3R Kabupaten Kerawang. Dan itu nanti menjadi satu wadah di mana teman-teman para penggiat sampah di Kerawang ini bisa saling berkomunikasi. Entah itu ngobrolin tentang marketing program atau tentang solusi problem di tempat masing-masing. Jadi itu jadi wadah komunikasi mereka nanti. Ya diharapkan dengan begitu semua TPS bisa mengelola sampahnya dengan baik. Ya. Tadi saya dengar juga ada anak sekolah, mahasiswa ke sini. Jadi kalau ada teman-teman nih mungkin perusahaan di kawasan industri mau kunjungan, gimana caranya Pak? Pengen lihat, pengen suatu saat bikin di daerah lain gitu. Boleh, silakan saja. Sebenarnya ini kita buka untuk siapapun yang mau belajar di sini. Kebetulan kemarin bahkan teman-teman penggiat sampah dari Banda Aceh sempat ke sini. Oh, dari Banda Aceh. Sempat datang ke sini juga. Mereka pengen mereplikasi apa yang kita lakukan di sini. Bahkan ada teman-teman kita yang di sini juga sempat diundang ke daerah lain untuk sharing pengalaman mereka bagaimana membangun sebuah komunitas seperti ini. Artinya setiap hari tanpa ada appointment dulu bisa datang di sini untuk sebaiknya appointment dulu karena memang ya, yang datang banyak ya. Kita jadi juga harus atur waktu, dan teman-teman yang di bagian edukasi ini hanya sedikit sekarang, belum banyak. Jadi butuh pengaturan. Kadang-kadang memang dalam sebulan itu pasti ada 1 kali 2 kali yang datang. Pas juga kebetulan ada yang diundang juga keluar. Nah ini kita perlu atur waktunya. Oke Pak, tadi saya kelupaan. Kalau dari penjualan tadi itu kisarannya berapa omsetnya per bulan? Per bulan perkiraan sekarang itu omset ya itu sekitar 60 juta tiap ini ya. Luar biasa ya, 60 juta. Ya sih, itu mungkin tadi perbincangan kita dengan Pak Kesit. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini bisa menginspirasi teman-teman, terutama di dunia industri, untuk bisa mensupport lingkungan ya Pak. Ya. Jadi untuk bisa mengurangi beban sampah yang mungkin sudah sangat menggunung di tempat-tempat pembuangan akhir biasanya. Dan ini sudah bisa dimulai dengan Nestle, dan itu pun juga di daerah perumahan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Bahkan katanya depannya catering ya Pak? Iya, depan itu ada perusahaan catering. Ya sempat didatangi sama Dinas Kesehatan, mereka juga diinterview bagaimana dengan kondisi ini. Karena ternyata waktu si Dinas Kesehatan datang itu sebetulnya tujuannya audit. Kemudian mereka itu waktunya makan siang. Jadi dikira tempat ini restoran. Mereka datang ke sini mau makan. Gitu. Nah, teman-teman yang di sini dikiranya mau numpang makan. Ya sudah, silakan kalau mau makan gitu. Bawa makanannya kan, karena kita ada tempat-tempat yang memang kita sediakan khusus untuk istirahat ya. Iya, tahu ya. 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 Oke, terima kasih Pak Kesit. Sama-sama. Kompos hasil olahan dari Sampah organik. Keren, hitam banget.